Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngaji ngopi dimanapun kalian berada, sekarang sudah ada di samping saya Gus Ubed. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Gus Ubed di dalam acara Ngaji Ngopi Podcast. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait relationship toxic. Tahu gak sih, kalau relationship toxic itu biasanya kita dapatkan di pertemanan kita. Nah, kalau di Jawa setiap tindakan itu kan ada tata caranya. Ini di Jawa, tapi kalau di Islam ini kayaknya ada nih. Di samping saya itu sudah ada Gus yang fenomenal. Kalau teman-teman sudah tahu, ini ada Gus Ubed. Gus Ubed, gimana nih kabarnya Gus hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Sudah kemana saja selama ini? Ya, ada beberapa tempat jadwal yang biasa untuk kegiatan pengajian lah, pada umumnya seperti biasa. Ya, kayak kemarin pas waktu dihubungi salah satu teman kita, saya pas posisi OTW di Surabaya. Terus alhamdulillah hari ini, sore ini alhamdulillah bisa ketemu jenengan, silaturahmi dengan teman-teman ngaji ngopi. Terima kasih Gus sudah menyempatkan waktunya walaupun di sela-sela kesibukannya. Selalu hadir nih Gus Ubed untuk ngaji ngopi. Oke Gus. Amin amin amin. Nah nih Gus, ini kadang nih Gus, kalau kita berteman, terkadang kita itu lupa batasan untuk berteman. Nah, terus ada sebuah bahasan di internet, friend is never end. Ya, teman tidak pernah berhenti kan? Iya. Tapi itu bener nggak sih Gus, menurut jenengan, teman itu tidak pernah berhenti? Atau bukan berhenti ya, lebih ke nggak ada putusan pertemanan? Iya. Ada nggak sih? Ada. Kalau di dalam agama kita, yaitu agama Islam, itu kan dikatakan bahwa ada sebuah dalil mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sesungguhnya di antara kita ini innamal mu'minuna, di antara kita orang-orang mukmin. Orang mukmin sebutan di kita ya orang Islam yang beriman, seperti itu. Itu kan seperti halnya saudara, maka dibahasakan di dalam Al-Quran sendiri adalah saudara. Namanya saudara itu berarti kan tidak terbentuk hanya dari satu sisi bahwa ini adalah saudara kandung. Oh iya benar. Jadi teman itu juga disebut golongan saudara. Golongan saudara. Maka di situ dikatakan fa aslihu baina akhaikum, ketika pada saat ada perselisihan, ada apa, maka kita sepatutnya mendamaikan. Penegasan di dalam dalil ini kan bahwa yang namanya berteman, jenengan sebut tadi bahwa never end. Never end itu bisa terjadi kalau memahami kata pertemanan itu sendiri dan ngerti dasar-dasar pertemanan. Ya tentunya tetap disambungkan dengan agama. Dalam artian agama itu kita bisa berteman dengan siapa saja, beda agama pun bisa, dengan bukan saudara kandung bisa, dan itu bisa dianggap saudara. Tapi jiwa kita memahami dengan dasar yang agama yang kuat. Oh, bahwa berteman itu seperti ini, harusnya membawa circle manfaat yang baik dan tidak, ketika salah mengingatkan, ketika susah dampingi, kan begitu kan? Ketika ada selisih satu di antara yang lain, ya kita damaikan, seperti itu. Maka kalau itu bisa terjadi, maka kata never end itu bisa dibawa. Kata never end itu bisa dibawa. Kita harus mengakui bahwa teman kita yang disebut sebagai saudara ini tidak mungkin toh kita berteman mencari yang sempurna. Bahkan ada kata-kata kan, kalau kamu mencari teman yang sempurna sampai kiamat ya nggak ketemu. Nggak bakal ketemu. Ya ibaratnya kan begitu. Karena pasti yang namanya teman itu pasti pernah menyakiti kita, mengecewakan kita. Itu pasti, sebaliknya kita juga begitu. Berarti kalau kita punya standar pertemanan, sebenarnya ada loh di sampingmu gitu. Standar itu ada. Jadi kita memandang siapapun kita sebagai teman, kita sebagai saudara. Tapi tentunya kita juga harus memilah dan memilih. Kalau orang Jawa bilang kan apa? Galangan
nggak adoh apa iso kalah karo golongan. Nah, seperti itu. Kayak iso adoh karo Iso ngalah galangan iso kalah karo golongan. oh iya benar. Dasarnya sudah bagus, misalkan akhlaknya baik, adabnya baik, sebatas umum loh ya maksudnya. Karena akhlak dengan orang tua berbeda, akhlak dengan teman berbeda. Kadang kita nyapa teman kan akrab, benar. akrab, keakraban dan lain-lain. Bener. Itu kan berbeda. Lah, sementara kalau kita salah circle bahasanya, bukan kita menyalahkan siapa dan siapa, tidak, tapi terkadang kalau itu tidak membawa dampak yang positif, manfaat. Kalau segi zahir tidak bisa dipastikan loh ya Mas ya, bahwa mohon maaf misalkan kita hari ini misalkan kopian seperti ini kan, saya sarungan misalkan, terus Masnya gaul atau apa, itu kan juga tidak bisa menjadi batasan bahwa panjenengan istilahnya adabnya, tata keramanya bisa lebih tinggi, bisa juga lebih baik kan, seperti itu. Tapi kan yang paling penting itu komunikasinya, kita baik, kita memang tulus dalam berteman, itu yang paling. Oh berarti gini Agus ya, kalau kita berteman itu nggak usah memandang fisik nih. Iya. Nggak usah memandang fisik atau nggak usah memandang stylemu itu pakai brand apa tuh. Iya. Nggak usah ya. Enggak. Jadi yang lebih penting itu komunikasi dalam berteman itu seperti apa. Iya, bener komunikasinya seperti apa, dan poin plusnya adalah teman kita ini akan membawa dampak positif juga buat kita. Sebaliknya kita juga begitu. Artinya kalau berteman kita harus pintar-pintar untuk memilih seperti apa yang dampak positif terhadap kita. Ada enggak tuh? Ada. Dalam salah satu hadis Nabi kan dikatakan bahwa ini versi ininya saja, istilahnya kesimpulan pemahamannya, bahwa di dalam hadis itu disebutkan bahwa as-soleh, kita mencari teman yang soleh atau tidak soleh, itu ibarat seperti halnya kita kumpul penjual minyak wangi. Gimana nih? Kalau kita kumpul dengan penjual minyak wangi secara auto, sedikit banyak kita ikut wangi. Benar. Ataupun sebaliknya kita kumpul dengan misalkan apa ya, kita mengibaratkan apa, misalnya yang kurang baik lah, sampah nih, atau apa, ya kita otomatis walaupun kita sudah mandi atau apa, kita ngumpul di tempat itu ya akan pasti kan bau gitu. Seperti itu. Bener sih. Jadi poinnya kita mengenal siapa saja itu baik. Oh ya bener. Syukur-syukur kalau misalkan itu circle-nya mungkin kurang positif. Kata kiai saya bahwa kamu berkenalan dengan siapa saja boleh. Bahkan kalau bisa kamu bisa memberi warna terhadap dia yang positif, jangan sampai kita istilahnya ketika gabung atau mengenal dia malah kita ke bawah arus dia. Kan seharusnya begitu. Maka itu ada nilai plus dakwahnya. Perkara kita dalam penyampaian, kita menjaga perasaan, kita berbicaranya lebih halus dengan trik-trik dakwah yang baik. Nah itu insya Allah ketika kena keakraban itu, maka nanti hati itu akan terbuka sendiri. Terbuka gitu ya. Seperti itu. Gus. Nih kalau kita sudah punya teman nih, dan kita tidak pernah memilih teman itu dari background yang bagaimana. Ada nggak saat kita ngobrol seperti ini, tata krama adabiahnya itu ada atau enggak? Ada. Gimana tuh? Ada beberapa tata krama. Kalau saya mengutip salah satu risalah Al-Adab Fiddin dari Imam Al-Ghazali, itu beliau mengatakan salah satu adabnya itu adalah dalam pergaulan pertemanan. Itu beliau pertamanya dia mengatakan bahwa kita memberikan apa, efek kebahagiaan atau keramahan. Jadi kita ketika bertemu itu kalau bisa ketemu teman itu jangan menunjukkan nyampe dengan muka sedih, dengan muka suram dan lain-lain. Istilah Jawa ini teko-teko wis nggawa masalah di sawang. Nah, kan seperti itu. Teko datang-datang duite. Nah, atau apa. Paling enggak kita muka ramah lah. Kita bawa suasana yang bagus, sehelonya enak. Apalagi kalau kita sesama muslim ya salam dulu lah. Walaupun paling singkat, enggak usah lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya nanti temen malah istilahnya ngomong
koyo arep pidato wae kan ibarat kayak mau ceramah atau apa. Oke. Minimal kita bicara apa ya, kita pakailah adab kita. Assalamualaikum, baru say hello dengan Terus baik, salaman gitu ya. salaman atau guyon lah, ramah dengan muka yang indah kan seperti itu. Bener. Termasuk juga beliau ngomong bahwa adab dalam berteman itu kalau bisa kita fokus terhadap teman itu. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi bahwa di era saat ini kita ini kan nggak bisa lepas dengan gadget. Oh bener. Nah, handphone. Boy namanya handphone ini kan luar biasa dampaknya. Ya kita kayak hidup nggak bisa juga lepas dari ini. Dari HP. Karena dari komunikasinya, jarak dekat, jarak jauh, memberi informasi apapun akan lebih mudah di sini, dan kita mencari apapun di sini juga saat ini, walaupun nggak segalanya. Nah ini yang poin inti adalah saat ini di era ini. Kalau zaman dulu ketika orang jarang pegang handphone atau gadget atau mungkin belum ada, orang ketemu sama temennya itu kan langsung akrab apa yang kita bahas dan fokus. Saling bertatapan, kita tanpa bicara tanpa ada gangguan. Nah saat ini dikit-dikit kan centang-centing mas handphone ini kan. Nah kita jarang prepare itu. Boleh sajalah, kita kan tidak bisa lepas, mungkin kita punya istri, punya anak, punya keluarga, punya teman, atau ada urusan lain yang memang tidak lepas daripada handphone ini. Tapi setidaknya ketika kita komunikasi dengan teman bahwa kita, oh saya lagi ketemu teman saya, kasih tahulah itu kalau nggak penting-penting, atau yang nggak penting-penting jawab nanti. Yang paling terpenting, hal ada chat masuk misalkan atau ada telepon, ya dijawab saya lagi ketemu teman, kecuali sangat penting sekali. Nah adabnya kita kepada teman, misalkan ada telepon masuk lah atau apalah, kita ngomong lah sama teman. Jangan teman lagi ngomong, kita lagi misalkan mau sharing nih, lagi ngomong di tengah-tengah serius, dia nggak fokus, handphone dipegangin terus kayak begini, jadinya kita kayak ngobrol sendiri, ngobrol sama tembok tuh, berasa kayak orang gimana itu. Itu jadi kayak gak ada harganya. Gak ada harga. Coba mas rasakan, misalkan saya ngobrol sama mas ya, misalnya jangan cerita sama saya, Gus saya lagi ada masalah nih, entah itu di kampus apa kuliahnya lah, atau misalkan kerjaan atau apa, lalu saya begini aja, iya mas, iya mas, rasanya nggak enak banget gitu loh mas. Nah ini yang sering terjadi. Ini kalau di kalangan santri sampai ya, ini bukan melebar kemana-mana, karena ya memang saya pernah mondok walaupun gak lama seperti itu. Sampai di dunia pesantren itu dididik oleh kiai bahwa ketika di hadapan guru kita itu sampai melihat beliau atau misalkan gerak yang tidak terlalu penting, kan ada itu kitabnya di At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu, tentang adab-adab antara orang yang mencari ilmu ataupun kepada gurunya. Nah itu kan substansinya kan ke situ mas, tapi coro pemahaman luasnya kan ketika adab dengan orang, kita juga harus menghormati dia. Benar. Bicara yuk, ya berhadapan kan seperti itu. Melihat gitu kan. Ini yang sering terjadi mas. Akhir-akhir ini paling banyak itu. Maka itu yang perlu diperbaiki lagi lah. Saya juga memperbaiki diri gitu. Karena kadang kan kita nggak bisa lepas dari itu gitu. Benar. Tapi paling tidak kita permisi lah kepada teman kita ngomong. Ketika kita mau mengangkat telepon atau membalas WA itu. Seperti itu. Sorry nih ya, aku mau angkat telepon dulu nih. Ya, seperti itu. Nah, kalau bicara kita perhatikan. Kalau misalkan memang dia ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa membedakan kualitas pemikiran teman kita. Nah ini gimana? Repot. Kadang-kadang kita sudah terlalu intelek atau dia yang sudah terlalu cerdas lah, misalkan, atau pemikirannya jauh lah, misalnya dalam satu pandang masalah misalkan. Kita seharusnya juga menghargai dengan kapasitas dia. Itu daya dengar kita kadang-kadang yang bermasalah. Listening kita ini loh, ketika kita mendengarkan orang dengan kapasitas yang mungkin pemikirannya lebih sederhana daripada kita. Saya nggak bilang lebih bodoh atau lebih rendah, tidak, lebih sederhana lah, yang mungkin bagi kita itu sebenarnya itu sepele omongan dia, teman kita. Iya. Penyakit kita ketika kita merasa lebih tahu, kadang-kadang kita sudah cut saja. Menyepelekan. Oh iya benar. Debat, menyepelekan atau memberhentikan omongan dia secara sepihak, misalkan di tengah-tengah omongan. Nah ini termasuk adab, nggak boleh kita seperti itu. Jadi kayak gini, ketika ini seumpamanya
saya curhat lah sama temanku. Iya. Terus padahal itu memang bener masalahnya tuh sepele banget. Iya. Cuman yang saya ajak curhat itu dia bilang, oh masalahnya cuma kayak gini, udah kita bahas yang lain aja. Iya. Padahal yang saya butuhkan sebenarnya bukan omongan itu, melainkan meluapkan emosi. Iya, betul. Gitu ya? Iya. Karena gini loh, lagi-lagi namanya ujian, cobaan atau masalah setiap orang itu kan beda-beda. Nah, kita nggak tahu tuh. Ya, boleh jadi menurut kita itu simple, sederhana, bukan masalah yang besar. Tapi bagi teman kita adalah masalah Masalah yang besar. besar. Dan kita nggak tahu mental. Kita nggak tahu kondisinya. Sesekali cobalah kita itu menjadi pendengar yang baik dulu. Oke, nice. Kita dengarkan yang baik dulu, kita hargai walaupun menurut kita itu ini sepele gitu loh. Kadang kita jangan sampai nanti ya namanya kita butuhnya never end itu tadi. Iya. Maka kita harus bisa ngerangkul dia, mendengarkan dia, dampingi dia ya pelan. Ibarat omongan begini. Ada pernah salah satu ulama dawuh itu bahwa beliau bilang orang alim yang sudah alim itu yang bisa membodohkan dirinya di hadapan masyarakat umum. Gara-gara Dalam artian begini, membodohkan, dia harus bisa membodohkan, mampu membodohkan diri di hadapan orang umum. Maksudnya ketika dia di pesantren atau di sebuah universitas orang yang pinter ya maksud saya, secara pendidikan akademik tinggi, secara ilmu agama tinggi. Tetapi ketika berhadapan dengan masyarakat sesama saudara kita, pemahaman dia kan bisa jadi nggak mondok, nggak ngaji selesai. Dia juga nggak pendidikan tinggi, maka pemikirannya kan berbeda. Lah, kita harus bisa itu ngiringi masuk mereka, bukan malah ilmu yang tinggi-tinggi itu kita ungkapkan kepada mereka yang mereka tidak mampu untuk memahami itu. Dan sebenarnya saat di situ juga mereka tidak butuh hal semacam itu. Iya, nggak butuh semacam itu, apalagi spesifik dengan teman. Kita harus siap menerima kekurangan, kelebihan teman. Intinya begitu. Kembalinya tadi, kalau kita mencari teman, kita tidak perlu memandang cara backgroundnya tadi, fisiknya, itu tanpa melihat itu. Yang penting kita bisa ngobrol, ngopi bareng. Ya, ngobrol, ngopi bareng. Kita membawa suasana circle yang baik. Apalagi kalau kita bisa mewarnai dia dengan baik kan juga, begitu. Bener. Jadi tentunya kita bisa membedakan lah bahwa mana teman yang sifatnya umum, mana teman yang sifatnya khusus. Khusus itu dalam artian yang mungkin sesuai dengan circle kita. Kita harus tahu diri. Tahu seperti itu. Diri. Tapi dalam pergaulan kita dengan siapa saja. Tapi yang harus kita garis bawahi itu satu, Gus. Kalau kita saat ngobrol tiba-tiba saya mengangkat handphone nih. Nah, itu yang harus kita garis bawah itu. Salah satu adab yang saat ini pasti sering kita lihat dan rasakan. Dan tiba-tiba kita bad mood ya. Nah, bener rasanya. Kalau bahasa gaulnya sekarang apa sih? Ya bener, tetap bad mood. Update lah ya. Jadi tiba-tiba ngobrol enak, guyon gitu. Terus tiba-tiba telepon. Halo, ini gimana gitu. Terus tadi sampai mana? Nggak jadi. Tadi sampai mananya itu ngangkat teleponnya udah sampai jalan raya kan? Kita dibiarkan garing di tengah jalan omongan. Ya bingung seperti itu. Nah, terima kasih nih Gus. Jadi pembahasan teman ini pasti sangat menarik sekali nih, Gus. Apalagi kita membahas terkait handphone ini tadi. Yang mana dulu itu diciptakan untuk mendapatkan informasi baru, malah sekarang itu menciptakan masalah baru pertemanan gitu kan. Teman-teman Ngaji Ngopi, tetap stay tune di Ngaji Ngopi podcast. Jangan kemana-mana, kita akan ke next episode berikutnya.